Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada adab yang keenam dari penuntut ilmu di majelis ilmu atau ketika menuntut ilmu syar'i. Ayyal zama halqata syaikhihi fit tadrisi wal iqra. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu melazimi halaqah dari syekhnya, kajian dari gurunya, fit tadrisi wal iqra, baik itu kajian yang berupa yakni gurunya menjelaskan sebuah kitab atau membacakan sebuah kitab, atau murid yang membaca kitab kemudian gurunya yang yakni mengoreksi kemudian menjelaskan. Bal wa jami'a majalisihi idza amkan. Bahkan hendaknya seorang penuntut ilmu itu melazimi seluruh kajian gurunya jika itu memungkinkan. Seluruh kajian gurunya jika itu memungkinkan. Ini yang disebut mulazamah. Ini mulazamah, melazimi kajian-kajian gurunya. Melazimi kajian-kajian gurunya. Tidak hanya mencukupkan diri dengan yakni satu kajian saja, tapi kajian-kajian gurunya yang lain. Dan tentunya idealnya bagi seorang pengajar, dia harus yakni memiliki kurikulum yang lengkap. Ada yang bahas akidah, ada yang membahas fikih, ada yang membahas bahasa Arab, ada yang bahas hadis misalkan. Ada yang untuk pemula, ada yang untuk menengah dan seterusnya. Tidak harus yakni berjalan semua begitu ya, majelis akidah, fikih dan, tapi maksudnya minimal ada majelis-majelis yang itu untuk pemula, ada majelis-majelis yang itu untuk menengah, ada majelis-majelis yang itu bahkan untuk orang yang sangat awam sekalipun. Ini yang dianjurkan. Ya, yang realistis demikian. Dan tidak boleh cuma yakni kajian tematik semua. Tematik semua, pindah tema, maka ini tidak akan membangun keilmuan dari para penuntut ilmu. Demikian pula tidak akan melatih keilmuan dari guru tersebut ya, kalau yakni setiap pekannya selalu tematik tanpa ada kajian-kajian yang terstruktur, kajian yang kitab, maka itu tidak akan menjadi kesempatan murojaah yang bagus bagi si pengajar, dan juga tidak akan membentuk pondasi ilmu bagi murid-muridnya. Fa innahu la yaziduhu ila khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdilan. Karena kalau seorang penuntut ilmu itu melazimi kajian-kajian gurunya, maka itu tidaklah kecuali akan menambah kebaikan kepada si murid tersebut, akan menambah ilmunya, akan menambah adabnya dan keutamaannya. Kama qala Ali radhiyallahu anhu fi hadithihi al-mutaqaddim, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu dalam hadis beliau yang telah disebutkan sebelumnya di pembahasan beberapa halaman sebelumnya begitu ya. Wala yashba' min tuli suhbatihi fa innama huwa kan nakhlah tantaziru mata yasqutu 'alaika bin hasyai. Janganlah seorang penuntut ilmu itu merasa kenyang, merasa puas, merasa cukup ketika sudah yakni merasa sudah lama berguru pada seseorang. Fa innama huwa kan nakhlah, karena berguru kepada seseorang itu seperti yakni pohon kurma, tantaziru mata yasqutu 'alaika min hasyai, yang kita menunggu kapan sesuatu jatuh dari pohon kurma tersebut, kapan kurmanya jatuh dari pohon tersebut. Yakni harus menunggu, harus ada waktu yang diinvestasikan, harus ada kesabaran dan keistiqomahan, baru ilmu seseorang itu menjadi ilmu yang kokoh. Dan ini didapat dengan seperti yang disebutkan tadi, yakni tulus suhbah, lamanya belajar, kemudian al-mulazamah, melazimi kajian-kajian gurunya tersebut.
Di antara manfaat yang disebutkan oleh para ulama ketika kita melazimi kajian-kajian para guru kita, bisa satu guru, bisa kalau lebih bagus lagi. Ya, akan tapi harus memperhatikan yakni pengaturan waktu, harus memperhatikan murojaah. Ya, kalau kajiannya banyak, maka semakin banyak pula waktu yang digunakan untuk murojaah, sebagaimana yang sebentar lagi akan dibahas insyaallah. Jadi di sini kita lihat melazimi kajian-kajian guru kita, di antara manfaat yang disebutkan oleh para ulama adalah karena setiap ilmu itu akan saling mempengaruhi satu sama lain, akan saling berkaitan satu sama lain. Akidah seseorang itu akan menjadi bagus, pemahaman dia terhadap ilmu akidah akan menjadi bagus kalau pemahaman dia yakni terhadap ilmu nahwu misalkan itu juga bagus. Dari mana asalnya? Contoh yang sering ana sebutkan adalah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Kata ilah di situ oleh orang yang menyimpang dimaknai alih. Dimaknai alih, isim fa'il. Alih, fa'il, isim fa'il. Fa'ilun alihun. Maknanya apa? Qadirun 'alal ikhtira'. Zat yang mampu untuk menciptakan. Sehingga orang yang memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, kata ilah dimaknai isim fa'il, ini dari bahasa Arab, dimaknai alih, dimaknai qadir 'alal ikhtira', maka mereka akan memahami bahwa makna kalimat tauhid itu cuma tauhid rububiyah saja. Sekali kita memahami bahwa tidak ada Tuhan pencipta selain Allah, maka kita sudah disebut bertauhid. Walaupun di saat yang sama mengarahkan ibadah kepada kuburan, ya, mengarahkan mencari keberkahan, tabarruk kepada pohon yang dikeramatkan, meminta yakni kekayaan atau minta supaya agar cepat dapat jodoh atau cepat dapat anak dari yakni batu yang dikeramatkan misalkan. Dan dia tidak merasa itu mencederai tauhidnya. Kenapa? Dia memaknai tauhid cuma sekedar meyakini bahwa pencipta kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini kan batu ini kan bukan yang menciptakan kita. Anda tidak meyakini batu ini yang menciptakan kita. Anda meyakini cuma Allah yang menciptakan kita. Berarti Anda sudah bertauhid. Ini klaim mereka. Ini kesalahan. Ini tauhidnya kurang lengkap. Kenapa kurang lengkap? Karena mereka memaknai ilah dengan kata alih, isim fa'il. Padahal yang benar adalah ilah bermakna makluh. Ilah bermakna makluh yakni maf'ul, yakni isim maf'ul, yakni makluh. Maknanya apa? Ma'bud. La ilaha illallah maknanya la ma'buda illallah, yakni la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimaknai demikian, maka ini pemahaman yang hak. Maka itulah mengapa para ulama menjelaskan salah memahami kata ilah, menafsirkannya menjadi alih, isim fa'il, padahal seharusnya ilah ditafsirkan sebagai makluh, isim maf'ul. Ini bisa mengakibatkan seseorang itu memiliki ketauhidan yang cacat, bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Atau walaupun dia tidak berbuat syirik, tapi orang nanti setelah generasi sekian ya akan menyalahpahami makna dari kalimat tauhid, membatasinya cuma pada makna sekedar kita meyakini bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, dan boleh untuk tabarruk kepada kuburan, kemudian bernazar dan menyembelih di depan pohon yang dikeramatkan atau kolam telaga atau sendang yang dikeramatkan misalkan begitu ya, maka ini adalah kesyirikan ya. Jadi ini kenapa? Ini gara-gara ngantuk dalam pelajaran bahasa Arab. Betul tidak? Yang sering Anda katakan, ngantuk dalam pelajaran bahasa Arab bisa berbahaya dalam nanti masalah akidah. Jadi masing-masing ilmu itu saling berkaitan. Ya contohnya misalkan yakni ya ini misalkan contoh lain misalkan yang berhubungan ya, yang mungkin agak jauh mungkin. Fikih sama tajwid misalkan. Ini kebetulan tadi malam anak kajian di TSL, kemudian anak menyebutkan bahwa makhraj ha itu dari jauh.
Maka ada yang bertanya demikian, maka anak katakan jauf itu rongga dan itu mencakup halq dan rongga mulut. Yani bahkan ya ini istilah saja. Selama makhrajnya benar maka tidak masalah. Misalkan kalau di istilah yang banyak diajarkan di Jazariyah misalkan, maka yakni makhraj hamzah misalkan ya. Makhraj hamzah misalkan apa? Aqsal halq. Betul? Aqsal halq. Tapi misalkan yakni kemudian makhraj mat jauh apa? Betul tidak? Kemudian kalau kita melihat yakni penggunaan istilah-istilah tersebut, itu istilah yang banyak diajarkan karena yakni itu disebut di Jazariyah, itu syekhnya para ulama tajwid. Akan tapi kalau kita melihat pendapat Al-Khalil misalkan, Al-Khalil Al-Farahidi menyebutkan bahwa hamzah itu dari jauh. Ya, sama seperti yakni huruf mat. Yakni tidak ada perbedaan secara umum. Memang ada sedikit khilaf, tapi sebenarnya ini kembali kepada cuma masalah istilah. Dan kalau kita melihat pada ilmu fikih misalkan, jauh itu apa maknanya? Misalkan kita puasa, bahas kitabus siyam, batalnya puasa seseorang ketika makanan masuk ke dalam jauh, betul tidak? Maka ada hubungan antara ini dengan itu. Jadi ini terkadang ada cuma perbedaan istilah. Ala kulli hal memang lebih tepat, yang lebih baik adalah kita harus menggunakan istilah yang banyak diketahui dan banyak diajarkan menggunakan kitab-kitab yang standar begitu ya. Tapi terkadang kalau kita sudah terlalu cepat begitu ya, terkadang kita menggunakan istilah yang langsung kepikiran di benak kita, padahal itu bukan istilah yang standar, tapi itu istilah yang disebutkan oleh sebagian ulama saja begitu ya, karena kebetulan kita sedang mempelajari hal tersebut, jadinya sedikit membuat bingung. Tapi sebenarnya tidak ada yang harusnya membingungkan di sini. Ini cuma beda istilah. Thayyib. Jadi yang sering anak katakan, bedakan antara yakni tajwid itu adalah ilmu yang hal yang utama yang dipelajari di ilmu tajwid. Bagaimana caranya kita membaca Al-Qur'an dengan benar, betul tidak? Apa yang menjadi hal utama dalam ilmu nahwu? Bagaimana kita mengucapkan bahasa Arab dengan benar, kalimat dalam bahasa Arab dengan benar, betul tidak? Masalah teori di baliknya, banyak ulama nanti pasti banyak versi. Apalagi kalau itu cuma sekedar yakni penteorian begitu ya. Selama hasil akhirnya sama, tetapi cuma beda sudut pandang dari segi formulasi, maka ini yakni kita harus menerima dan menghadapi banyaknya perbedaan. Baik. Tapi kalau misalkan kita mengajar kepada khalayak umum, ya memang harus lebih baik menggunakan istilah yang baku di zaman ini. Baik. Atau istilah yang lebih banyak tersebar di zaman ini. Kalau mengajar nahwu misalkan pakai mazhabnya Basriyin, jangan pakai mazhabnya Kufiyin misalkan. Baik. Ala kulli hal, itu di antara ilustrasi saja bahwa di antara ilmu syar'i itu saling berhubungan. Makanya ketika kita melazimi kajian-kajian guru kita, tidak hanya pada satu bidang ilmu saja, tapi beberapa bidang ilmu, maka itu akan memudahkan kita untuk menghubungkan antara yang dipelajari di sini dengan yang di sana, dan itu akan saling berkaitan. Dan itulah yang terjadi misalkan kalau kita melihat mengapa ini diantara yakni kalau kita bertanya mengapa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah banyak disukai oleh para penuntut ilmu, karena beliau banyak mengajar di berbagai bidang ilmu, akidah ngajar, fikih ngajar, usul fikih ngajar, nahwu ngajar, dan beliau akan saling menghubungkan antara ini dengan itu ya. Jadi sehingga tampak sekali hubungan erat antara bidang ilmu tersebut. Ini yang akan membuat yakni kokohnya keilmuan dari seorang penuntut ilmu, sehingga dia tidak merasakan setiap bidang ilmu syar'i itu adalah suatu yang terpisah-pisah. Ya, jadi semakin mengetahui hubungan antara yang ini dengan yang itu, maka itu akan semakin kuat. Contohnya misalkan akidah dan usul fikih. Akidah dan usul fikih ini adalah dua bidang ilmu yang saling berkaitan. Berapa banyak lausah kalamiyah yang ada di usul fikih terpengaruh oleh ilmu kalam. Kenapa? Karena penulisnya terpengaruh oleh ilmu kalam. Banyak penulis di usul fikih itu terpengaruh dengan ilmu kalam. Sehingga kalau seseorang itu tidak kokoh akidahnya, kemudian belajar usul fikih sendiri, baca kitab sendiri, dia tidak akan kemudian bisa mengetahui mana yang ini akidah usul fikih yang
murni, ini pelajaran usul fikih yang murni usul fikih, dan mana pelajaran usul fikih yang itu sebenarnya tidak ada hubungan sebenarnya dengan usul fikih, tapi itu dari ilmu kalam. Ya, jadi ini penting sekali, yakni mengapa kita harus melazimi kajian guru kita atau guru-guru kita, begitu ya. Wa yastahidu ala, sehingga sebelum lanjut, sehingga tidak tepat kalau misalkan yakni seseorang itu penuntut ilmu dari awal dia itu sudah memilih bidang ilmu tertentu dan dia tidak mau mempelajari bidang ilmu yang lain. Contoh yang paling banyak terjadi sekarang, ana cuma mau mempelajari fikih muamalah, titik. Cuma mau mempelajari ilmu fikih muamalat saja, tidak mau mempelajari bidang ilmu yang lain. Kalau datang kajian cuma kajian fikih muamalat saja, tidak mau mempelajari kajian bidang yang lain, ya, maka mungkin kita heran akan, tapi ini sudah mulai banyak terjadi. Maka kita katakan ini adalah kesalahan, ya, ini adalah kesalahan. Seseorang tidak akan bisa kokoh ilmunya tentang fikih muamalat kalau dia tidak kokoh ilmunya tentang fikih thaharah, betul tidak? Fikih salat, fikih zakat, karena itu saling berhubungan. Ya, karena itu saling berhubungan. Selamanya dia akan cuma mengikuti pendapat orang lain dan tidak bisa yakni menggali hukum sendiri dari dalil-dalil kalau dia cuma mempelajari satu bab saja, misalkan seperti itu, yaitu fikih muamalat saja misalkan. Wa yastahidu ala muwadzabati khidmatihi, dan biasanya orang yang seperti ini, ya, belajarnya fikih muamalat saja, kemudian setelah banyak, yakni karena waktunya semuanya difokuskan ke sana, kemudian apa yang biasa dilakukan? Bikin akun X-Bank misalnya gitu ya, atau yang lain. Itu mungkin ada, seperti Anda tidak membahas akun itu, tapi banyak akun-akun yang seperti itu, ya. Tidak harus akun X-Bank, kalau memang ada akunnya, sepertinya ada ya, itu tidak, Anda tidak tahu. Tapi misalkan akun-akun semisal itu, banyak yang ketika misalkan Anda menjumpai, ini pengalaman Anda sendiri, salah dalam membagikan ilmu, kemudian Anda tegur secara DM begitu ya, kemudian mendebat balik. Kemudian Anda jawab lagi syubhatnya, kemudian dia mulai, ya, ini tidak sehat ya, perdebatannya sudah mulai mencaci maki dan seterusnya, maka khalas, ya, masalah. Wa yastahidu ala muwadzabati khidmatihi wal musara'ati ilaiha. Ya, jadi hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh untuk berkhidmat kepada gurunya dan bersegera untuk berkhidmat kepada gurunya, ya. Wal musara'ati ilaiha, yani ila khidmatihi, bersegera untuk berkhidmat kepada gurunya. Fa inna dzalika yuksibuhu syarafan wa tabjilan, karena itu akan membuat dia semakin mulia dan semakin, yakni mendapatkan kemuliaan. Nah, syarafan wa tabjilan maknanya sama-sama mendapatkan kemuliaan. Apa yang dimaksud dengan khidmah di sini? Berkhidmat kepada guru, yakni memberikan yakni membantu guru kita, ya, dalam hal-hal yang itu tidak membuat kita sampai pada derajat merendahkan diri begitu ya, bukan sampai pada derajat yang menjatuhkan muruah kita sendiri, tidak demikian. Jadi seorang murid itu berkhidmat kepada gurunya, ya, misalkan kalau datang, yakni gurunya datang, ya, maka disambut, ya, mengucapkan salam. Kemudian kalau misalkan gurunya membawa, ya, kitab yang berat atau apa, maka dibawakan dan seterusnya begitu ya. Jadi di antara hal-hal yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu adalah berkhidmat kepada gurunya. Sebaliknya, seorang guru, ini pelajaran kepada para guru, ya. Ini tidak dibahas di bab ini, sudah dibahas di bab sebelumnya. Pelajaran kepada para guru adalah hendaknya menolak kalau muridnya itu mau membantunya. Hendaknya menolak, kelas kita bisa melakukan sendiri. Ngapain antum? Baik, jadi terjadilah peperangan antara dua itu ya. Baik, mau masuk pintu, antum yang duluan, antum duluan, gitu. 5 jam nggak selesai. Bukan gitu ya, bukan gitu juga. Tapi kalau mau masuk pintu, dahulukan yang kanan, siapapun yang kanan. Yamin. Tapi maka di sini kita lihat,
ini berkhidmat kepada guru ini di antara contohnya adalah yakni seperti tadi ya, menyambut guru kita ketika datang, kemudian membantu guru kita kalau misalkan membawa barang-barang yang berat misalkan. Dan khidmat yang paling utama adalah menyebarkan ilmu guru kita dan mendoakan beliau. Ini khidmat yang paling utama, karena ini terkait din. Kalau yang tadi itu terkait muamalah, adab kepada guru kita, betul tidak? Tapi khidmat yang lebih utama dari itu, walaupun semuanya sama-sama utama, khidmat yang paling utama adalah yakni menyebarkan ilmu guru kita dan mendoakan guru kita. Wala yaqtasiru fil halqah ala sama'i darsihi faqat idza amkanahu. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu jangan membatasi pada mendengar pelajaran dari gurunya saja, akan tapi harus lebih dari itu. Ya, harus lebih dari itu. Fa inna dzalika alamatu qusuril himmah wa adamil falahi wa bud'it tanabbuh. Karena itu akan merupakan tanda bahwa himmahnya itu sedikit, kemudian nanti dia tidak akan menjadi murid yang sukses, dan kemudian nanti dia bud'it tanabbuh, yakni dia itu ilmunya akan menjadi lambat, ya, lambat progresnya. Bal ya'tani bisairid durus al-masyruhah dhabtan wa ta'liqan wa naqlan in ihtamala dhihnu dzalik. Akan tapi hendaknya dia memperhatikan pelajaran-pelajaran yang lain, kajian-kajian yang lain, ya, memperhatikan secara dhabat dan secara ta'liq dan secara naql. Ini maksudnya adalah yakni mempelajari setiap perincian yang ada di kajian-kajian tersebut. Dhabat yakni maksudnya kalau misalkan guru kita menyebutkan suatu kaidah, kaidah itu kita pastikan ini kaidahnya, wordingnya sudah benar atau tidak yang kita catat, begitu ya. Kemudian ta'liq, kalau guru kita menjelaskan sebuah dalil atau sebuah masalah, apa catatan penjelasan yang disampaikan oleh guru kita, itu namanya ta'liq, catatan. Nah, catatan itu yang kemudian kita pegang erat-erat, ditulis. Wa naqlan, kalau guru kita menukil sesuatu perkataan misalkan, maka itu juga kita catat dengan baik. Ini tamala dhihnu dzalik, kalau ini memungkinkan. Kalau yakni ini memungkinkan. Dan insyaallah di zaman ini, karena adanya rekaman, kita bisa mengulang penjelasan guru kita, betul tidak? Itu diantara kegunaan rekaman untuk murojaah, bukan untuk yakni bukan hanya sekedar untuk kalau misalkan kita tidak bisa ikut kajian kemudian baru kita dengarkan rekamannya. Tidak. Walaupun kita ikut kajiannya, tapi kalau ada rekamannya itu bisa kita dengarkan kembali untuk murojaah. Nah, di sini kita lihat perkataan penulis di sini, jadi tidak hanya mendengarkan saja pelajaran guru kita, akan tapi mencatat, akan tapi memastikan wording yang telah kita tuliskan itu benar atau tidak, begitu ya. Atau bahkan memastikan pilihan kata yang digunakan oleh guru kita sudah sesuai dengan yakni keumuman yang dibahas oleh para ulama atau tidak. Apakah ini pilihan katanya dari guru kita sendiri atau pilihan kata tersebut memang sudah sesuai dengan keumuman yang ada. Ya seperti tadi, seperti yang tadi malam, Anda menggunakan istilah yang mungkin tidak banyak dikenal oleh penuntut ilmu, begitu ya, yakni terkait kata jauf di situ. Akan tapi yakni makanya lebih baik penuntut ilmu itu juga mengecek, begitu ya, apakah ini sudah menggunakan kata yang masyhur di zaman ini digunakan atau kata tersebut benar juga digunakan, akan tapi itu di zaman yang sebelumnya, zaman yakni generasinya Al-Farahidi misalnya, bukan generasinya kontemporer, ya. Karena ilmu itu yakni berubah, ada perubahan fase dari setiap ilmu. Seperti misalkan contohnya ya ilmu usul fikih misalkan. Ilmu usul fikih itu yang awalnya di era misalkan di zamannya siapa? An-Nawawi misalkan, maka kitab-kitab yang digunakan yang menjadi yakni pondasi di situ berbeda dengan kitab-kitab yang ada di zaman ini. Sehingga bisa jadi sebagian istilah berbeda, sehingga bisa jadi sebagian pembahasan atau bahkan urutan bab itu berbeda.
Nah, ini yang dimaksud. Jadi terkadang yakni kita harus memastikan apakah wording atau pilihan kata yang digunakan oleh guru kita ketika menjelaskan suatu kaidah atau suatu pelajaran, apakah itu sudah sama dengan yang banyak yang masyhur atau minimal banyak digunakan untuk level penuntut ilmu di level kita. Terserah kita penuntut ilmu pemula atau menengah atau seterusnya. Baik. Karena yakni terkadang istilah yang digunakan untuk beda level itu berbeda-beda. Karena ketika levelnya semakin tinggi maka semakin yakni kompleks istilahnya, dan bisa jadi itu bisa membuat bingung level penuntut ilmu yang pemula, begitu ya. Baik. Jadi intinya mencatat. Wa yusyariku ashabaha hatta ka'anna kulla darsin minha lahu. Dan hendaknya penuntut ilmu itu yakni melakukan musyarakah dengan temannya, sesama penuntut ilmu, belajar bareng istilahnya, belajar bersama dengan sesama penuntut ilmu. Hatta ka'anna kullu darsin minha lahu, yakni sampai-sampai seolah-olah setiap pelajaran itu berasal dari yakni dari hasil dari diskusi antara yakni sesama pertemanan tersebut, sesama penuntut ilmu tersebut. Jadi seolah-olah semua yang dibahas oleh guru kita itu sudah dibahas kembali di majelis yang bersama dengan teman kita tersebut. Ini diantara makna dari kalimat ini ya. Hatta ka'anna kulla darsin minha lahu. Wala amri innal amra lakadzalika lil haris fa in ajaza an dhabti jami'iha itana bil ahami fal ahami minha. Dan ini yang seperti ini adalah sesuatu yang sudah wajar dilakukan oleh orang yang haris, yang sangat bersemangat untuk menuntut ilmu. Akan tapi kalau misalkan seseorang itu tidak mampu untuk yakni mendengarkan kembali rekaman, kemudian mencatat semua, kemudian ada teman penuntut ilmu yang bisa saling murojaah. Kalau tidak mampu misalkan karena waktu itu mepet, misalkan begitu ya, sudah sibuk, maka i'tana bil aham fal aham minha. Hendaknya memperhatikan yang paling penting kemudian yang penting. Wa yanbaghi ay yatadhakara muwadhibu majlis asy-syekh ma waqa'a fihi minal fawaid wad dawabit wal qawaid wa ghairi dzalik. Hendaknya penuntut ilmu itu melakukan mudzakarah. Ini yang kita sebut tadi ya, yaitu setelah menuntut ilmu syar'i, setelah datang kajian, hendaknya dimurojaah. Mudzakarah itu murojaah. Ya. Murojaah bersama siapa? Bersama muwadhibu majlis asy-syekh, sesama teman penuntut ilmu yang juga melazimi kajian guru kita tersebut. Jadi faedah-faedah dibahas kembali, dhawabit ya, dhawabit ini sama dengan qawaid, mirip maknanya. Ya, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip. Wa ayyu'idu kalam asy-syekh fi ma bainahum, mengulangi perkataan guru kita di antara sesama penuntut ilmu, fa inna fil mudzakarati naf'an 'aziman. Karena dalam mudzakarah atau murojaah itu adalah terdapat manfaat yang sangat besar. Murojaah itu adalah yakni membuat kita bisa mengokohkan ilmu di benak kita atau di dada kita. Wa yanbaghi al-mudzakaratu fi dzalika 'inda al-qiyami min majlisihi qabla tafarruqi adhanihim. Ini yang paling ideal. Hendaknya murojaah atau mudzakarah itu ketika baru selesai dari kajian. Sebelum pikiran itu menjadi tercerai-berai, sebelum disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Ya. Wa tashattuti khawatirihim, sebelum yakni benaknya itu sudah tersibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Wa syudzudzi ba'di ma sami'uhu an afhamihim. Dan sebelum yakni sebagian yang dia dengar di kajian itu menjadi hilang dari pemahamannya. Tsumma yatadzakarunahu fi ba'dil awqat. Kemudian setelah murojaah, setelah kajian ini hendaknya dimurojaah kembali di waktu-waktu yang lain walaupun sudah lama dari kajian, gitu ya. Ini yang paling ideal. Ya, dan ini mungkin yang banyak dilakukan, paling bisa dilakukan ya kalau seseorang itu bisa fokus menuntut ilmu syar'i misalkan di pondok begitu ya. Setelah kajian bersama guru kita kemudian langsung dimurojaah. Tapi kalau misalkan yakni di masjid ya seperti ini, tentunya setelah kajian apa yang kita lakukan? Pulang,
rebahan, betul tidak? Makan, betul tidak? Ya, maka ini yang paling ideal. Kalau tidak bisa yang paling ideal, maka thayyib. Yang di bawah itu akan tetapi tetap merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Yakni murojaah jangan sampai jauh dari kajiannya. Kajiannya itu hari ini, maka paling lama yakni murojaah kajian tersebut itu besok. Paling lamanya. Jangan sampai lebih dari 1 hari. Atau bahkan jangan sampai pekan depan baru murojaah. Atau bahkan tidak murojaah sama sekali. Baru membuka kitab yang dibahas tersebut pekan depan kalau sudah kajiannya lagi, begitu ya. Betul tidak? Itu yang banyak terjadi. Dan gak usah bohong ya. Baik, Anda juga pernah menuntut ilmu. Sampai sekarang ya. Maka itu yang penyakitnya di situ. Kitab tersebut tidak dibuka lagi kecuali ya setelah guru kita mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu, yakni di kajian setelahnya. Tidak dibuka lagi. Maka ini kurang ideal atau sangat tidak ideal ini. Ya, ini ilmunya tidak akan kokoh. Ilmu itu kokoh itu dengan banyak memurojaah, dan ilmu kita itu menjadi ilmu yang banyak biiznillah setelah kita menambah sedikit-sedikit ilmu. Ilmu yang banyak itu didapat dari menambah ilmu yang sedikit-sedikit. Tidak bisa kemudian antum mengharapkan anak pengen ke Madinah dan anak berharap di Madinah 4 tahun anak sudah jadi Syekhul Islam misalkan. Tidak bisa seperti itu. Anak berharap, wah ini guru anak ini bagus banget ilmunya. Anak berharap ikut kajian beliau setahun, keluar-keluar sudah selesai 1 tahun, maka sudah menjadi orang yang berilmu sekali misalkan. Anak ini ada ma'had, anak berharap ikut ma'had ini tanpa murojaah sama sekali, sekedar dengarkan saja, kemudian menjadi orang berilmu sekali. Ini tidak bisa seperti ini. Harus ada usaha dari kita, usaha yang keras untuk memurojaah ilmu. Taib. Ini waktunya azan. Nah, kita azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan insyaallah sedikit lagi pembahasannya setelah azan. Nah. Taib. Kita lanjutkan sejenak pembahasan kitab ini insyaallah sedikit lagi. Qala al-Khatib wa afdalul mudzakarah mudzakaratul lail. Al-Khatib berkata bahwa mudzakarah yang paling utama itu adalah mudzakarah di malam hari. Ya, mudzakarah atau murojaah yang paling utama itu di malam hari. Adapun menghafal, maka yang paling utama sebelum subuh dan setelah subuh. Wa kana jama'atun minas salaf yabtadi'una fil mudzakarah minal isya farubbama lam yaqumu hatta yasma'u adzan as-subh. Sebagian dari para ulama generasi terdahulu itu mereka memulai murojaah dari isya, dan bahkan bisa jadi mereka tidak bangkit dari duduknya ketika murojaah tersebut sampai mereka mendengar adzan subuh. Ini para ulama generasi terdahulu. Kalau penuntut ilmu zaman now, murojaah dari isya tidak bangkit sampai adzan subuh. Tidur ya. Murojaahnya 2 menit, kemudian ketiduran sampai adzan subuh. Fa illam yajid at-talibu man yudzakiruhu dzakara nafsahu bi nafsihi. Kalau dia tidak menemukan teman yang dia bisa murojaah bersama, maka dia murojaah dengan dirinya sendiri. Ini asumsinya kalau dia belum menikah, betul tidak? Kalau dia sudah menikah, minimal istrinya bisa menjadi teman murojaah. Ya. Baik. Jangan gunakan istilah itu untuk antum cari gara-gara di sosial media, teman murojaah gitu. Siapa yang mau menjadi teman murojaah anak? Dapat dari mana istilah itu? Dari Ustadz Andi. Jangan bawa anak. Baik. Anda dulu menyebutkan teman safar. Nah, kemudian dibahas itu, dijadikan yakni ya itulah teman safar. Sekarang teman murojaah ya. Wa karrara makna ma sami'ahu wa lafdhahu ala qalbihi. Penuntut ilmu tersebut mengulang-ulang makna yang dia dengar, yakni ilmu yang dia dengar dari gurunya, bahkan lafadznya juga diulang-ulang di hatinya. Liya'laqu dzalika ala khatirihi, agar ilmu tersebut itu melekat di benaknya, di pikirannya. Fa inna takraral makna 'alal qalbi ka takraril lafzi 'alal lisani sawa'an bisawa'id.
Karena pengulangan makna di hati itu sama mengulangi lafaz di lisan. Ini sama. Akan tapi ana tidak setuju dengan hal ini. Yani hendaknya penuntut ilmu ketika murojaah diucapkan dengan lisan. Sampai dia mendengar dengan dirinya dengan telinganya sendiri, yakni apa yang dia ucapkan tersebut. Tidak boleh diucapkan dengan misalkan dengan sir begitu ya. Jahar tapi jangan terlalu keras ya. Jadi memurojaah dengan lisan itu akan lebih memudahkan untuk ilmu tersebut menjadi lebih kokoh di benak kita. Wa qalla ayyufliha man iktasara 'ala al-fikri wa ta'aqqul bi hadrati syekh khassatan thumma yatrukuhu wa yaqumu wa la yu'awiduhu. Ya, wa qalla ayyufliha man iktasara 'ala al-fikri wa ta'aqqul bi hadrati syekh khassatan. Sedikit sekali orang yang bisa sukses dalam menuntut ilmu ketika dia itu cuma memikirkan ilmu tersebut ketika syekhnya hadir, ketika gurunya ada di situ, yakni ketika kajian. Tsumma yatrukuhu wa yaqumu wa la yu'awiduhu. Kemudian setelah kajiannya selesai, ilmunya ditinggalkan, dia bangkit dan dia tidak yakni mengulangi ilmu tersebut. Sedikit sekali yang bisa yakni sukses kalau cara menuntut ilmunya seperti ini. Sedikit sekali. Siapa yang sedikit tersebut? Orang-orang semisal Imam Bukhari misalkan. Dengar hadis sekali di kajian syekhnya langsung hafal. Kalau antum seperti itu ya silahkan. Ya, tapi ini adalah orang-orang yang tidak bisa dikiaskan, la yuqasu alaihi. Orang-orang yang tidak bisa dikiaskan, ya, ini nggak bisa dianalogikan. Ini adalah anomali, yakni Allah berikan keutamaan dan karunia yang besar kepada mereka. Sebagaimana yang ana katakan, Imam Ahmad kalau buka kitab, maka kalau buka kitab Arab kan dari kanan, betul tidak? Bacanya dari kanan ke kiri. Maka halaman yang kiri itu langsung beliau tutup. Kenapa? Kalau beliau melihat halaman yang lebih kiri dulu, baru halaman yang kanan, nanti di benak beliau halaman yang kiri muncul duluan baru halaman yang kanan yang sebelumnya. Yakni photographic memory. Katanya orang zaman sekarang ya. Sekali dengar, sekali melihat langsung hafal, sekali dengar langsung hafal. Itu para ulama kita di generasi terdahulu. Kalau di zaman ini ya ada juga sekali melihat langsung hafal, sekali mendengar langsung hafal, terutama dari app yang aneh-aneh begitu ya, yang aneh-aneh ya, itu ya yang membuat yakni itu musibah bagi para penuntut ilmu di zaman ini. Ya, yang viral-viral itu kemudian ada audio-audio atau suara-suara atau gambar-gambar yang kemudian sekali lihat langsung ingat. Entah kenapa kalau seperti itu langsung ingat begitu loh. Kalau dalil, Quran, hadis 50 kali murojaah masih belum diingat-ingat. Ya, ini adalah musibah, tapi ini adalah yakni tantangan. Kalau kita bisa, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar dan juga ilmu yang kokoh di benak kita biiznillah ta'ala. Semoga bermanfaat ya. Jadi intinya adab yang keenam ini mempelajari bahwa kita harus melazimi kajian guru kita, kemudian memurojaah ilmu yang telah kita pelajari. Jangan sampai cuma kita mendengarkan tanpa memurojaah kembali. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.